Nah, pemirsa, kami akan kembali mencoba menghubungi Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Baik, Mbak Cynthia. Pak Sugeng tadi sempat terputus, boleh dilanjutkan terkait dengan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Otopsi ulang ini penting, ya. Hasil otopsi ulang ini ditunggu-tunggu, mungkin oleh kita ya, publik dan juga oleh penyidik ya. Otopsi ulang ini akan membuka dua fakta ya, setidak-tidaknya. Sebab kematian dari Brigadir Joshua dan waktu kematian ya, sebab kematian dan waktu kematian. Serta yang ketiga, ada apa saja yang terjadi pada tubuh Brigadir Joshua ya. Sebab kematian sudah bisa diduga adalah karena tembakan ya. Tetapi kan juga ada luka-luka lain yang ditemukan secara kasat mata oleh keluarga ketika membuka peti, yaitu 2 jari tangan yang luka katanya hampir putus ya. Kemudian ada luka sayatan, kemudian pada tubuh ada luka lebam ya. Nah, luka-luka ini apakah menyebabkan kematian? Kalau menurut saya tidak ya. Kalau tidak sebabkan kematian, tidak mengakibatkan kematian, tetapi terjadi sebab apa? Apakah kekerasan benda tumpul atau kekerasan karena menggunakan senjata tajam? Kalau ada kekerasan benda tumpul atau menggunakan senjata tajam, artinya sebelum mati, ya nanti ahli forensik yang akan menjelaskan apakah sebelum mati ada penganiayaan ya. Kalau setelah mati dianiaya kayaknya kurang kurang tepat ya. Biasanya dianiaya untuk menimbulkan rasa sakit. Ekspresi daripada kemarahan adalah ketika masih hidup. Nah, setelah dianiaya ditembak berarti tindakan ini untuk mengukur kekejaman atau sadis atau bukan. Ini sangat penting. Ini menjadi satu latar belakang tindakan ini, kekejaman, ukuran kekejamannya di sana. Sudah dianiaya kemudian dibunuh. Kemudian apakah ada pemeriksaan lain yang rame ini ya. Kan pihak keluarga minta pemeriksaan dubur ya dan kelamin ya. Saya tidak tahu, saya tidak mau mengomentari lebih jauh. Ini apakah termasuk yang akan diperiksa. Jadi begitu. Baik, Lalu? Pak Sugeng, jika memang benar kemudian ada luka kasat mata yang mengarah ke penganiayaan, apa dampaknya terhadap proses hukum kepada 5 tersangka yang sudah ditetapkan? Pasal tidak akan berubah ya. Pasalnya 340 tidak akan berubah. Tetapi kualitas kejahatannya menunjukkan tingkat kekejaman ya. Orang dianiaya dulu kemudian dieksekusi. Ini tingkat kekejaman ini ya. Ada orang yang langsung ditembak, terusnya luka lain yang bersih, itu berarti orang itu menghendaki kematian yang cepat ya. Tetapi kalau luka dengan aniaya, orang itu ingin menikmati suasana kesakitan daripada korban. Ini ada perbedaannya kan. Suasana kesakitan itu yang ingin dia ekspresikan. Nah, ini terkait kalau bisa ditanyakan pada psikolog forensik, ini kan ekspresi daripada orang yang punya juga gejala mungkin psikopat ya, menikmati kesakitan orang lain ya, daripada menikmati kesakitan orang lain dari peristiwa yang dia lakukan. Nah, ini berarti kekejaman. Kekejaman itu akan mempengaruhi putusan ya. Hal-hal yang itu kejam, tindakannya kejam misalnya seperti itu, sadis ya, seperti itu Mbak. Baik, tadi Anda sebutkan ada 2 fakta penting yang bisa diungkap dari hasil otopsi ulang, sebab kematian dan waktu kematian. Kalau untuk waktu kematian sendiri, Pak Sugeng, fakta apa yang bisa diungkap jika waktu kematiannya sudah diketahui? Waktu kematian itu untuk memetakan ya pihak-pihak yang terlibat. Waktu kematian penting untuk memetakan pihak-pihak yang terlibat. Karena apa? Karena ada barang bukti CCTV ya. Sebagai barang bukti CCTV yang memetakan dari waktu ke waktu keberadaan daripada pihak-pihak di sana.
Nah, pihak-pihak yang sudah terlibat itu sudah jelas. Ada 4 orang, FS, Baradae, Ricky, dan Kuat ya, 4 orang. Nah, yang paling penting adalah terkait posisi Ibu Putri ya. Posisi Ibu Putri ternyata ada di tempat kejadian. Nah, perannya seperti apa? Yang agak mengagetkan saya adalah Bu Putri juga kena pasal 340 itu loh. Ya, jadi keberadaan orang di sana itu terkait dengan waktu kematian. Siapa saja yang berada di tempat dan bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Itu terkait waktu kematian. Baik, ya 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tentunya sudah bisa dipastikan terlibat dalam peristiwa pembunuhan ini. Selain itu, apakah waktu kematian juga berpengaruh terhadap pemeriksaan 83 polisi Pak Sugeng yang diduga juga beberapa diantaranya sudah diduga melanggar obstruction of justice? Tidak, ya tidak. Karena kan kasus ini kasus matinya Brigadir Yosua pada waktu atau jam berapa ya. Nah, mereka kalau ada di tempat kejadian pada waktu itu ya kena juga kasus pembunuhan ya. Tetapi kehadiran mereka diperkirakan setelah matinya Brigadir Yosua. Oleh karena itu mereka diminta pertanggungjawaban terkait tindakannya merusak TKP, menghilangkan barang bukti, yang merekayasa kasus ya. Jadi kenanya obstruction of justice, tidak dikenakan pasal pembunuhan. Iya Pak Sugeng, tapi ada beberapa pihak yang mempertanyakan seberapa valid nantinya hasil otopsi ulang ini karena pada saat dilakukan otopsi ulang ini sudah dimakamkan cukup lama. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah kita masih bisa mendapat fakta-fakta yang cukup jelas dengan otopsi ulang yang dilakukan setelah jenazah dimakamkan beberapa minggu setelah kematiannya? Kematian tanggal 8, otopsi ulang tanggal 27 ya. Hampir 3 minggu artinya ya Pak? Ya, 3 minggu itu belum mengalami kerusakan yang parah ya. Belum mengalami kerusakan yang parah, apalagi ada tindakan pemberian formalin 2 kali ya di rumah sakit sebelum diberangkatkan dan diformalin lagi di mana? Di Jambi ya. Jadi ada 2 kali pemberian formalin, ini yang kemudian menunda proses pembusukan. Jadi dugaan saya mayat itu masih baik ya, tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Seperti itu. Ya ini keahlian forensik lah. Saya bukan dokter forensik, tapi saya punya pengalaman dalam penanganan kasus-kasus pidana, ya termasuk otopsi seperti ini, gitu ya. Baik, jadi dari pengalaman Anda 3 minggu ini sebenarnya waktu yang masih cukup untuk bisa melakukan otopsi ulang dan bisa mendapatkan fakta-fakta yang cukup untuk menyimpulkan sebab kematian dan waktu kematian ini. Baik, kita masih akan menunggu nantinya hasil pengumuman seperti apa, tapi di saat yang bersamaan Pak Sugeng, Komisi 3 DPR juga hari ini menggelar rapat dengar pendapat. Saya sempat mendapat informasi, Pak Sugeng juga informasinya akan dipanggil oleh MKD DPR. Sudah sempat mendapat panggilan ini Pak Sugeng? Ya. Saya mendapat panggilan dari Majelis Kehormatan Dewan ya hari Kamis dan saya pastikan akan datang karena saya menghormati alat kelengkapan DPR MKD menjalankan tugasnya. Saya pasti datang ya. Hari Kamis ya Pak ya akan dipanggil oleh MKD DPR. Ada beberapa hal menarik yang dibahas dalam RDP ini Pak Sugeng. Salah satunya ada usulan dari fraksi Demokrat untuk menonaktifkan Kapolri. Anda sendiri melihatnya apakah ini usul yang perlu atau sebenarnya Kapolri sudah on the right track untuk mengusut kasus kematian Brigadir Joshua? On the right track. Ya, dengan merespon permintaannya IPW pada tanggal 11 Juni membentuk tim gabungan pencari fakta yang dibentuk tim sus dan juga kerja tim sus yang profesional sehingga dalam waktu cepat saya katakan ya, dalam waktu sebulan setelah Baradae merubah keterangannya ini terungkap. Ini satu proses yang tepat dan itu kan atas perintah Kapolri. Jadi saya rasa tidak beralasan kalau Pak Kapolri diganti ya. Nah, kalau kemudian usul-usul itu kan biasa yang berkembang di dalam satu komunikasi politik di DPR, kita hormati saja seperti itu ya. Kalau catatan IPW adalah begini loh ya. Posisi Pak Mahfud itu adalah posisi menyuarakan keadilan masyarakat.
Ya, kalau tanpa Pak Mahfud mengawal, ini akan tertatih-tatih ini ya, termasuk tim sus ya, dikawal. Nah, Pak Mahfud kan bukan wakil rakyat. Kita kan tidak pernah memilih Pak Mahfud, tetapi kita memilih wakil rakyat yang dikatakan anggota DPR. Tapi anggota DPR yang bersuara minim. Jadi sebetulnya siapa? Negara yang hadir yang mana? Kalau negara dalam akte eksekutif, pemerintah, justru pemerintah yang hadir. Kalau negara dalam arti luas, eksekutif dan legislatif, DPR-nya minim. Jadi apakah ada sesuatu yang salah dalam sistem politik kita? Ya saya nggak tahu. Ya, harusnya kan DPR yang bersuara nyaring, ya. Tapi ternyata yang bersuara nyaring menteri yang tidak pernah kita pilih menteri itu, ya. Jadi begitu loh Mbak. Buat rakyat, ya, kita nggak peduli soal formalisme yang harus yang ada, bagaimana DPR harus bersuara, caranya bagaimana, nggak peduli kita, ya. Mau bicaranya bagaimana, terbukti saudara Trimedia bicara nggak ada masalah, ya. Nah, tapi kan suaranya minim. Ini yang kita pertanyakan. Kalau menurut saya DPR harus rajin menyuarakan suara rakyat. Jangan beralasan soal sedang ada reses. Sekarang ini teknologi memungkinkan kita di mana saja bisa menyampaikan satu sikap kita dengan Zoom, dengan dengan rilis, dengan WA ya. Jadi begitu ya. Kalau kemudian mereka mau bersuara apa saja kan boleh. Mau bilang Brigadir Yosua itu adalah pelaku kejahatan, monggo ya. Mau bilang Kapolri dicopot, monggo. Mau dibilang Brigadir Yosua keadilannya harus diberikan, bagus. Tidak ada soal. Tapi ketika diam ini yang menjadi pertanyaan masyarakat, ya, kita ini kenapa Mahfud yang kita bukan wakil kita menyuarakan rasa keadilan masyarakat? Kenapa kalian tidak? Itu aja yang paling mudah buat kita. Nggak mau ruwet, kita ruwet dengan namanya formalisme. Ini formalisme itu urusanmu, ya. Urusan rakyat adalah kepentingannya disuarakan. Seperti itu, Mbak. Harus bisa menyuarakan suara rakyat. Kalau disebutkan Pak Sugeng alasan usulan Kapolri dinonaktifkan agar penanganan kasus ini objektif dan transparan, meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD yang mengambil alih. Anda melihatnya seperti apa? Itu menurut saya boleh saja, tapi saya tidak sependapat ya. Jadi Polri sudah on the track. Sekarang ini Pak Kapolri yang harus melakukan pembenahan ya. Karena kan tim pembentukannya Pak Kapolri ini kan berhasil ya. Kalau dalam satu manajemen kepemimpinan ketika arahannya dijalankan, itu adalah juga keberhasilan pimpinan Pak Kapolri. Kecuali tim ini kemudian tidak bekerja ya, dan juga tidak dilakukan pengawasan. Jadi menurut saya seperti itu, ini berhasil. Ya, dan 5 tersangka kita tahu sudah ditetapkan, apalagi kemudian Pak Sugeng suara rakyat yang masih harus ditampung, masih harus didengarkan, dijalankan oleh Kapolri. Iya, pembenahan ya, pembenahan khususnya di bidang reserse. Ini selalu menjadi fokusnya IPW nih, reserse. Ya, karena bidang-bidang layanan yang terkait dengan masyarakat, misalnya lantas, sudah menggunakan teknologi ETLE ya. Jadi kemudian pendekatannya juga sudah bagus, nggak perlu lagi ditilang dengan langsung. Reserse, problem ini. Ini kan rekayasa kasus karena reserse juga. Iya kan? Fungsi reserse yang disimpangkan. Kemudian masuk lagi ke Satgasus, reserse lagi fungsinya. Ada isu lagi 303, reserse lagi. Jadi ya harus dibenahi. Begitu. Baik, kita masih menunggu. Saat ini Barreskrim Polri masih terus melakukan persiapan untuk mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Kita kembali membahas mengenai hasil otopsi. Pak Sugeng, selain sebab kematian dan waktu kematian, apakah motif pembunuhan ini bisa diungkap atau sedikitnya bisa sedikit terang dari hasil otopsi ulang? Kayaknya motif pembunuhan itu tidak ada terkait langsung ya, kecuali yang 2 isu yang sangat sensitif gitu ya. Apa itu?
Sama sekali tidak terkait dengan hasil otopsi ini, atau apakah ada mungkin informasi yang bisa menjadi titik awal ya. untuk mengungkap motif sebenarnya? Iya, permintaan keluarga terkait mohon maaf ya, itu dubur ya, otopsi atas dubur itu loh, sama kelamin katanya. Kalau kelamin itu terkait dengan penyiksaan, terkait kalau kelamin ya kemarahan karena mungkin soal tindakan pelecehan ataupun perselingkuhan ya, gitu ya. Tapi kalau dubur saya nggak mau sebut lah, ya itu Baik. ya. Ya kalau mau dikaitkan dengan motif, tapi saya mohon maaf tidak mau menyebut ya. Saya kaitkan itu saja. Baik, dan hasil otopsi ulang ini diumumkan hari ini 22 Agustus, sebelumnya dilakukan 27 Juli, hampir 4 minggu artinya otopsi ulang ini dilakukan, Pak Sugeng. Apakah ini waktu yang memang normal biasanya selama ini memang untuk melakukan otopsi ulang ini, Pak Sugeng? Mereka kan meminta waktu selama-lamanya 8 minggu. Ternyata sudah selesai 4 minggu, ya kita apresiasi, walaupun IPW menyampaikan bisa 2 minggu ya. Tapi ya kita apresiasi lah, moderat lah, waktunya moderat ya. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat juga. Dari pengalaman Anda, Pak Sugeng, biasanya apa sih kendala terbesar pada saat harus melakukan otopsi ulang jenazah? Kan ini pernah diotopsi nih, tanggal 8. Ya, tanggal 8 otopsi sudah keluar mungkin dalam waktu sehari atau 2 hari. Tanggal 8 sudah ada loh otopsi itu, ya, dan keluar. Itu juga menurut saya setelah diotopsi kan IPW sampaikan paling 2 minggu karena dari dokter forensik yang memeriksakan akan melakukan pemeriksaan mikroskopik di laboratorium. Nah itu yang membuat waktu lama ya. Apa yang dilakukan mikroskopik saya tidak tahu, tapi itu kan menambah waktu ya. Nah kalau misalnya otopsi tanpa mikroskopik aja 2 hari hasilnya sudah keluar, menurut saya cukuplah 2 minggu ya pemeriksaan mikroskopik itu, dengan kemudian menuangkan, yang lama ini mungkin menuangkan dalam laporan visum et repertumnya ya, yang menuangkan itu kan mereka kan karena banyak yang melakukan, mereka rapat gitu apa yang perlu dituangkan gitu ya. Seperti itu. Tapi 4 minggu ya kita apresiasi. Apresiasi karena kasus ini harus diajukan segera kepada jaksa. Tahap pertama sudah nih. Sehingga tahap kedua untuk P21. Nah, setelah P21 turun, saya mendorong tim sus melakukan ekspos kasus secara terbuka seperti biasa dilakukan oleh polisi ketika berhasil mengungkap kasus, yaitu menghadirkan para tersangka dengan rompi merah, orange, menghadirkan barang-barang bukti. Nah, menghadirkan barang bukti ini akan menjawab isu katanya ditemukan duit 900 miliar yang sudah dibantah ya. Kalau tidak 900 miliar itu berapa gitu ya. Ekspos juga penting untuk menjelaskan, katanya Pak FS tidak ada di Makobrimob, di hotel. Ya, itu kan perlu juga ya. Dijelaskan ya, seperti itu. Ekspos kasus tidak boleh, harus diperlakukan sama, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, equality before the law gitu ya. Baik, kita apresiasi bisa diumumkan dalam waktu 4 minggu, meskipun sebelumnya IPW meminta waktu 2 minggu untuk pengumuman hasil otopsi ulang, dan tim forensik sebenarnya meminta waktu 8 minggu. Tapi Pak Sugeng, sebenarnya apakah dalam proses waktu yang lama ini ada dampak negatifnya, ada intervensi ataupun hal-hal lainnya yang bisa berdampak? Itu dia, saya waktu menyampaikan pertama kali 2 minggu itu mencegah yang namanya intervensi dan bergening ya. Tapi kan kita percaya mereka ini orang-orang profesional ya. Kita melihat mungkin 4 minggu ini saking banyaknya yang harus dituangkan dalam laporan tertulis, jadi baru sekarang supaya bulat ya, seperti itu ya. Kita lihat aja, dan saya berharap ini juga disampaikan secara pokoknya, sebab kematian, luka, sebab luka itu ada apa, apakah dipenuhi keinginan keluarga, otopsi dubur dan kemaluan, itu saja disampaikan ya.
Perlukah kemudian hasil otopsi ulang ini juga diserahkan secara khusus kepada pihak keluarga, Pak Sugeng? Karena kita tahu sejak awal pihak keluarga lah yang pertama kali mengungkap adanya kejanggalan dari hasil otopsi yang dilakukan polisi pertama kali. Begini ya, memang permintaan Presiden disampaikan secara terbuka, ya. Apakah memaknai juga dokumen-dokumen terkait dengan proses pidana bisa diakses oleh korban? Dalam prakteknya tidak, ya, dalam prakteknya tidak. Tetapi hasil otopsi harus disampaikan kepada publik, diekspos kepada publik, ya. Nah, dokumen ini memang adalah sifatnya rahasia, ya. Ini saya harus bicara formal nih ya, karena memang seperti itu. Jadi akan tetapi itu bisa diakses pada saat nanti dalam berkas perkara di persidangan. Itu pun yang menerima pembela, ya, kemudian jaksa, pengadilan, seperti itu. Hasil otopsi ulang yang bisa disampaikan kepada publik ini sejauh apa, Pak Sugeng? Apakah bisa dibuka seterang-terangnya atau ada batasan-batasan khusus? Media lah yang harus mengarahkan untuk dibuka seterang-terangnya, ya. Tadi kan 3 poin saya sebutkan. Apa sebab kematian? Luka-luka yang terjadi di luar luka tembak itu sebabnya kenapa? Apakah itu menjadi sebab kematian juga? Ada berapa luka tembak? Luka tembak itu arahnya seperti apa? Apakah dia ditembak dalam posisi jongkok, berdiri, apa sudah dalam posisi tidur? Ya, ini kan juga ada bekerja sama dengan ahli balistik, ya. Luka sebab apakah benar ada luka aniaya? Kemudian tadi permintaan keluarga luka dubur dan juga kemaluan. Ini 3 poin utama ini, ya, disampaikan. Nah, kemudian media lah yang nanti bisa bertanya, mengarahkan. Kalau itu ada expose, ya. Menurut saya harus ada expose. Karena keluarga kan tidak mendapat dokumennya. Ya harus diekspos pada publik. Karena yang sudah mempertanyakan keadilan untuk Yosua itu sudah menjadi wilayah publik, ya. Baik, Pak Sugeng, kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Sugeng dan pemirsa, sama-sama kita masih menantikan pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Jangan kemana-mana, pemirsa, breaking news akan kembali sesaat lagi.